Shalom, salam sejahtera bagi semua anak-anak SMP Metode 10 Belawan. Selamat pagi. Nah, anak-anakku, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari nak, semua melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menghampiri Engkau di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kebenaran-Mu, serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apakah kamu masih mengingat firman Tuhan yang minggu yang lalu? Miss berharap kalian tetap mengingat dan sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah firman Tuhan yang kita renungkan minggu yang lalu? Yaitu hidup rukun. Miss yakin dan percaya bahwa firman itu telah dipraktekkan secara khusus di tengah-tengah keluarga. Rukun bersama ayah ibu, rukun bersama kakak adik,
rukun bersama tetangga, rukun bersama teman, rukun bersama semua orang yang kita jumpai. Nah, minggu yang lalu kita sudah sangat banyak belajar bahwa salah satu kunci supaya kita boleh hidup rukun adalah membuang keegoisan yang ada di dalam diri ataupun memiliki sifat mengalah. Artinya apa? Kita harus mengikis hal-hal yang buruk dari diri kita agar kita boleh hidup rukun bersama dengan orang lain. Nah, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah jujur itu lebih baik. Jujur lebih baik. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur artinya adalah berkata apa adanya, mengatakan yang benar, mengatakan yang sesungguh-sungguhnya. Anak-anak yang ada di rumah, Miss yakin dan percaya bahwa anak-anak yang ada di rumah adalah anak-anak yang jujur, anak-anak yang selalu berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, atau mengatakan yang sesungguhnya. Dan memang itulah yang diinginkan Tuhan daripada kita. Saya mengingat sebuah lagu sekolah minggu, kalian juga mantan sekolah minggu toh, ya. Sebuah lagu sekolah minggu yang sangat populer di masa kami, mungkin juga di masa kalian zaman sekarang ketika kalian datang ke gereja, yaitu aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. D-O-S-A, dosa. Jadi lawan kata jujur itu adalah berbohong. Lawan kata jujur itu adalah berbohong. Di mana dari lagu pujian tadi dikatakan bahwa orang yang berbohong artinya orang yang hidup tidak jujur. Orang yang hidup tidak jujur, dia adalah orang yang berdosa. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini. Miss meminta anak-anak membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-11. Khusus firman Tuhan ini kalian baca di rumah masing-masing. Saya tidak akan membacakannya sekarang. Kalian sendiri yang akan membacakannya di rumah. Dan simak baik-baik. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ini dikisahkan tentang kehidupan sepasang suami istri yang berbohong, ya. Kehidupan pasangan suami istri yang berbohong, yaitu pasangan suami istri itu bernama Ananias dan Safira. Dilihat dari arti kata Ananias dan Safira sebenarnya sangat bagus, anak-anak. Yaitu Ananias artinya adalah Allah yang memberikan. Ananias artinya adalah Allah yang memberikan. Safira artinya adalah cantik jelita. Cantik jelita. Jadi melihat dari arti namanya ini sungguh luar biasa apabila mereka menyadari arti nama itu. Ternyata anak-anak, nama yang indah tidak menentukan apakah dia orangnya baik atau tidak. Nama yang indah, nama yang sangat luar biasa tidak menjadi jaminan dia sesuai melakukan arti namanya atau tidak. Tetapi sebenarnya orang tua kita memberikan nama kepada kita, memberikan nama yang indah dan arti yang indah, sebenarnya harapan orang tua bagi kita hidup seperti itu, seperti Miss, ya. Nama Miss adalah Nasrani. Pasti keluarga Miss berharap Miss itu benar-benar Nasrani, artinya Nazaret, ayah Nazaret asal usul Tuhan Yesus. Berharap bahwa Miss itu boleh menjadi seorang Nasrani yang kalau orang di luar Kristen mengatakan orang Kristen itu adalah orang Nasrani, pengikut Kristus, ya, pengikut Yesus. Nah, orang tua Miss berharap supaya selamanya juga Miss menjadi
pengikut Kristus. Jadi kalian yang memiliki arti nama di rumah masing-masing, kalian yang memiliki arti nama, lakukanlah seperti namamu itu, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang tua dan bagi banyak orang. Nah, kita lanjutkan firman Tuhan ini, adik-adik, bahwa Ananias dan Safira ini mencoba untuk berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada zaman itu, zaman Kisah Para Rasul ini, jemaat mula-mula itu hidup bersama, ya, hidup bersama, dan juga mereka selalu berbagi sehati sejiwa. Apa yang saya miliki adalah milikmu juga. Apa yang kamu miliki adalah milikku juga. Jadi pada masa itu jemaat mula-mula mengalami tekanan dalam tindakan, ya. Mereka mengalami tekanan dari orang-orang yang membenci mereka. Jadi mereka agar bisa makan, agar bisa minum adalah hasil daripada kerjasama yang baik. Contohnya, kalau saya punya harta, saya akan membagikannya kepada mereka. Kalau saya punya tanah, saya akan jual, dan hasil jualan itu yang akan saya berikan kepada mereka melalui para imam. Jadi anak-anak, itulah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira di sini. Memang mereka melakukan sebuah kebaikan, yaitu mereka menjual tanahnya seperti yang sudah dilakukan oleh jemaat-jemaat yang lain. Mereka menjual tanahnya, tetapi kesalahan fatal yang mereka lakukan, mereka tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang lain, jemaat yang lain, yaitu mengatakan dengan sejujur-jujurnya hasil penjualan tanah itu. Malah suami istri sekongkol. Nah, kadang-kadang ya, ada juga di antara kita anak-anak sekongkol dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan teman kita, sekongkol untuk berbohong. Jadi sepasang suami istri ini sekongkol untuk berbohong, yaitu mereka mengatakan yang tidak sebenarnya hasil daripada penjualan tanah itu. Mereka membohongi Rasul Petrus, dan anak-anak tahu akibat dari kebohongan mereka. Pada akhirnya suami istri ini mati, dihukum oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar dari kisah ini bahwa ketidakjujuran itu tidak baik, kebohongan itu tidak baik. Kebohongan itu mendatangkan malapetaka bagi kita, bagi diri kita, dan juga bagi orang lain. Ya, Ananias dan Safira akhirnya mendapatkan malapetaka. Mereka dihukum oleh Tuhan. Kita juga anak-anak akan ada akibat-akibat buruk yang didatangkan kepada kita dan juga kepada orang lain oleh karena ketidakjujuran ataupun oleh karena kebohongan yang telah kita lakukan. Itu sebabnya anak-anak pada hari ini, sejak kecil kita harus belajar untuk hidup jujur, ya. Walau memang sedikit agak susah kita untuk melakukannya, sedikit agak kurang nyaman kita melakukannya. Tetapi anak-anak, ada istilah ala bisa karena biasa. Ketika kita terbiasa berbohong, maka seterusnya kita akan hidup berbohong. Kita akan nyaman dengan kebohongan. Tetapi apabila kita membiasakan hidup jujur, maka kedepannya juga kita akan nyaman dengan kejujuran. Kita akan happy dengan hidup jujur. Oleh sebab itu, biasakanlah hidup jujur dari sekarang ini. Kenapa kita hidup jujur? Karena ada berkat bagi orang-orang yang hidup jujur. Apa berkat yang diterima oleh orang-orang yang hidup jujur? Yang pertama, berkat yang diterima itu adalah mendapatkan kenyamanan, ya, mendapatkan ketenangan, jiwa, hati, pikiran tenang. Saya yakin dan percaya kalian juga setuju. Ketika kalian berbohong, pasti kalian tidak nyaman untuk melakukan sesuatu.
Ya, terkecuali kalau itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu kepada kalian, kalian akan menjadi nyaman. Namun anak-anak, ketidakjujuran itu pada hakikatnya membuat kita resah dan gelisah. Tetapi kejujuran itu membuat kita hidup tenang, nyaman, damai, dan sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita hidup jujur, maka ada pertolongan Tuhan bagi kita. Itu sesuai dengan janji firman Tuhan yang ada di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Ya, saya akan membacakannya kepada anak-anak. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat yang ke-7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ingat, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ingat ya, Tuhan akan senantiasa memberkatimu dengan pertolongan. Dia akan menolongmu. Sekalipun di masa yang sulit, kamu berani berkata jujur, Tuhan akan menolongmu dan tidak akan membiarkanmu celaka dalam kejujuranmu. Ya, sekalipun mungkin kamu melakukan dosa, kamu melanggar perintah orang tua, melanggar kesepakatan, cobalah bicarakan kembali dengan yang kamu langgar itu, kamu bohongi itu, dan meminta maaf. Maka kamu akan merasa nyaman. Nah, anak-anak yang terkasih, mungkin kamu berkata, lalu bagaimana supaya kita boleh hidup jujur? Bagaimana caranya? Anak-anak, hal yang simpel adalah 2 yang akan Miss berikan kepada kalian. Agar kita boleh hidup jujur, firman Tuhan mengajarkan yang pertama adalah berani berkata iya jika iya, berani berkata tidak jika tidak. Itulah caranya agar kita bisa hidup jujur. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-37, coba semuanya membuka Alkitab di rumah, atau saya akan membacakannya kepada kalian. Matius 5 ayat yang ke-37, demikian bunyinya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itulah cara yang diberikan Alkitab kepada kita. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ada lagunya itu. Ya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Oke? Itulah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah anak-anak, kita harus selalu melandaskan perbuatan kita itu kepada kebenaran. Ya, kita melihat apakah itu sesuatu yang benar atau tidak. Melandaskan keputusan kita itu kepada kebenaran. Baik, belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Oke anak-anak, baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Jadi ketika yang kedua hal ini anak-anak renungkan dalam kehidupan sehari-hari, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, dan juga ketika mau melakukan sesuatu itu selalu berlandaskan kepada kebenaran, maka saya yakin dan percaya kalian akan sanggup mampu melakukan hidup yang jujur. Oke, anak-anak, ada berkat bagi orang yang jujur, ada malapetaka bagi orang yang berbohong. Di samping itu juga anak-anak, ketika kita melakukan kejujuran, atau kejujuran tadi lawan katanya berbohong, ketika kita
tidak melakukan kebohongan, kita juga sudah melakukan perintah Tuhan. Karena salah satu perintah Tuhan di dalam 10 hukum Taurat adalah yang ke-9, apa anak-anak? Jangan mengucapkan saksi dusta. Ulang, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, jangan berbohong. Jadi, ketika kita tidak berbohong, kita berarti telah melakukan salah satu dari perintah Tuhan atau salah satu dari 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui hambanya Musa, dituliskan di dalam loh batu. Jadi anak-anak, tidak ada kerugian bagi kita ketika kita hidup jujur. Di samping kita mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, kita juga sudah pelaku firman Tuhan atau pelaku hukum Taurat, secara khusus yang ke-9. Oke anak-anak, biarlah firman Tuhan ini dapat kalian lakukan, saya lakukan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tolong kami agar firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.